Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Pagi ini kita akan belajar tema 7 atau tema 1G tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Mari anak-anak kita buka bukunya yang pembelajaran 1 halaman 3. Sebelum memulai pelajaran mari kita bernyanyi ya, yang judulnya Hujan. Tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Coba sekarang anak-anak perhatikan di bawah tulisan lirik lagu Hujan ada garis-garis yang panjang dan pendek. Garis yang panjang berarti dinyanyikan dengan nada panjang. Sedangkan yang garis pendek berarti dinyanyikan dengan nada pendek. Mari kita nyanyi ulang lagi dan diperhatikan garis panjang pendeknya ya anak-anak. Tik tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Anak-anak, di sekitar kita ada banyak benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup atau benda hidup dan benda tak hidup mempunyai ciri-ciri. Kita pelajari benda hidup terlebih dahulu. Ciri benda hidup adalah dapat bergerak sendiri, bernafas, tumbuh besar, berkembang biak, memerlukan makanan dan air. Nah, sekarang yuk kita cari bersama-sama apa saja yang termasuk dalam benda hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Contoh benda hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis benda hidup yang ada di lingkungan sekitar kita, sekarang kita akan mempelajari benda tak hidup yang terdapat di sekitar kita. Ciri-ciri benda tak hidup tidak mempunyai ciri kehidupan, yaitu tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak memerlukan makanan dan air, tidak tumbuh besar, serta tidak berkembang biak. Contoh benda tak hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah buku, sepatu, sepeda, mainan, botol minum, dan lain-lain. Sekarang kita coba berlatih ya, menentukan mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup. Ikan, ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, ikan adalah benda hidup karena dapat bergerak sendiri, bernafas, memerlukan makanan dan air, dan dapat berkembang biak. Bagaimana dengan mobil ini? Apakah mobil merupakan benda hidup? Mobil kan juga dapat bergerak. Mobil bukan benda hidup.
Mobil tidak dapat bergerak sendiri. Mobil bergerak dengan bantuan mesin. Mobil adalah benda tak hidup. Kalian bisa ya mencari contoh lainnya. Ibu guru percaya anak-anak mampu membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Tugas pertama pada hari ini, anak-anak mengerjakan halaman 5 dan 6 menentukan benda-benda mana saja yang hidup dan benda tak hidup. Nah, pada kali ini kita akan belajar materi PKN ini, yaitu tentang simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingat tidak anak-anak bunyi Pancasila dari sila pertama sampai kelima? Iya, masih ya. Yuk kita bareng-bareng kita ulang lagi. Ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Seperti ini. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar sila keempat Pancasila yang dilambangkan dengan iya betul, banteng. Nah, seperti ini bantengnya. Banteng ini memiliki arti dalam setiap warnanya ya. Iya, dalam setiap warnanya ini memiliki arti, digambarkan banteng ini digambarkan dengan warna hitam dan putih ya. Nah, setiap warna ini memiliki arti, memiliki makna. Warna merah memiliki arti keberanian. Warna hitam memiliki arti keabadian. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Nah, banteng ini termasuk benda hidup ya, benda hidup. Banteng merupakan hewan yang suka berkelompok. Banteng juga merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi, simbol sila keempat memiliki makna rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Apa saja sih contoh perilaku yang berkenaan dengan Pancasila sila keempat? Iya, contohnya yaitu 1. Bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Ya, ketika di sekolah musyawarah ketika memilih ketua kelompok ya, atau ketika di sekolah menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah ketika ada anak-anak yang ingin biasanya piket atau menjadi ketua kelas, biasanya ditunjuk dengan musyawarah. Ya, tadi contoh yang di sekolah. Ketika di rumah, contohnya apa sih? Contoh bermusyawarah ketika dibagikan tugas, seperti siapa yang tugasnya menyapu, siapa yang tugasnya mengepel, dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh perilaku sila keempat yang ada di rumah ya. Tugas selanjutnya adalah menulis lambang dan bunyi sila keempat yang ada di halaman 9 ya anak-anak. Lanjut buka halaman 12, coba perhatikan pemakaian kata dan pada kalimat berikut. Ada gambar kucing, kucing dapat berlari, kucing dapat berjalan.
Dua kalimat dapat digabungkan menggunakan kata dan. Dua kalimat digabung menjadi kucing dapat berlari dan berjalan. Tugas selanjutnya mengerjakan halaman 13, gabungkanlah dua kalimat berikut memakai kata dan seperti yang contoh tadi ya. Anak-anak, gerak hewan itu tidak sama ya. Kamu telah mempelajari berbagai macam gerak hewan. Kita lihat gambar pertama, ada gambar ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ular bergerak dengan cara melata, anak-anak. Tugas terakhir pada hari ini adalah mengerjakan halaman 14. Carilah 5 macam hewan dengan gerak yang berbeda. Tulislah pada tabel berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 5, silakan anak-anak tulis nama hewan dan cara gerak hewan. Tadi Bu Siska sudah menyebutkan 3 gerak hewan. Silakan kalian tulis di tabel berikut ini. Tinggal ditambahi 2 hewan lagi ya anak-anak dengan gerak yang berbeda. Kalian bisa menulis cicak, geraknya merayap. Satu lagi, burung, geraknya apa? Ayo anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.